Migrasi internasional dan human trafficking. Pengertian dan definisi migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu tertentu, yang bersifat permanen atau sementara untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik dari segi ekonomi, sosial, maupun religius. Migrasi merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kepadatan dan penyebaran penduduk. Wilayah yang lebih menarik untuk para migran akan memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang tidak menarik. Migrasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, karena kegiatan migrasi yang tinggi akan menyebabkan pertumbuhan penduduk yang tinggi pula. Ruang lingkup migrasi. Terdapat dua ruang lingkup migrasi secara umum, yaitu internal dan eksternal. Ruang lingkup internal migrasi merujuk kepada perpindahan dalam negara sendiri antar wilayah, sedangkan eksternal meliputi perpindahan antar negara. Jane Winston dan Vijaya Pillai pada tahun 2011 mengklasifikasi lingkup ketiga dari migrasi, yaitu migrasi terpaksa. Migrasi internal. Migrasi internal bersifat antar wilayah namun tetap berada di dalam negara yang sama. Pada kasus migrasi internal, umumnya perpindahan terjadi dari wilayah yang kurang berkembang secara ekonomi ke wilayah yang berkembang secara ekonomi. Migrasi eksternal. Migrasi eksternal meliputi perpindahan antar negara. Pada kasus migrasi eksternal, secara politis, proses migrasi lebih dipengaruhi oleh kebijakan negara tujuan dibandingkan dengan negara asal. Migrasi eksternal umumnya terjadi antar negara yang maju dengan negara yang berkembang. Migrasi terpaksa. Migrasi terpaksa lebih dipengaruhi lingkup kemauan. Seorang migran dikatakan terpaksa ketika dia dipaksa untuk berpindah dari tempat tinggalnya dengan alasan tertentu. Contoh nyata dari migrasi terpaksa adalah pengungsi yang pergi dari daerah peperangan di Suriah dan Afrika. Tren migrasi. Tren migrasi ada dua. Yang pertama, tren migrasi lokal, dan yang kedua, tren migrasi dunia atau internasional. Tren migrasi lokal umumnya terjadi sesuai dengan prinsip Ravenstein dan faktor pendorong atau penarik, yaitu menuju kota-kota besar atau pusat pertumbuhan ekonomi. Tren ini menyebabkan kota-kota besar menjadi semakin besar dan desa-desa menjadi semakin sedikit populasinya. Sedangkan tren migrasi dunia, secara umum, migrasi di dunia semakin hari semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh kebijakan open borders yang meningkatkan mobilitas masyarakat antar wilayah. Oleh karena itu, migrasi menjadi lebih mudah dilakukan di era modern. Migrasi internasional atau migrasi dunia merupakan fenomena yang selalu aktual dalam sejarah peradaban manusia. Fenomena ini merupakan penjelasan atas situasi kehidupan manusia yang terhubung satu dengan yang lain. Meningkatnya volume migrasi dalam masyarakat modern yang telah terglobalisasi merupakan pertanda telah memudarnya atau terbukanya isolasi-isolasi sosial, budaya, ekonomi, dan politik global. Sejarah modern dari migrasi internasional dapat dibagi menjadi 4 periode. Periode pertama, selama periode dagang dari sekitar tahun 1500 sampai 1800-an. Pada periode ini, dunia migrasi didominasi oleh arus keluar Eropa dan berasal dari proses kolonisasi dan pertumbuhan ekonomi di bawah perdagangan kapitalisme. Periode kedua, industri emigrasi dimulai pada awal abad ke-19 dan berasal dari pembangunan industri di Eropa dan penyebaran kapitalisme ke bekas koloni di dunia baru. Selama periode awal industrialisasi, sejumlah 48 juta emigrasi meninggalkan benua Eropa, jumlah yang mewakili sekitar 12% dari penduduk Eropa pada pergantian abad. Periode ketiga, pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Merupakan periode pertama dari globalisasi ekonomi, ditandai dengan arus besar modal, bahan baku, dan sirkulasi barang antara Eropa, Amerika, Asia, dan Pasifik. Dan periode yang terakhir, yaitu periode keempat pasca industri, migrasi muncul selama pertengahan tahun 1960-an dan merupakan istirahat tajam dengan masa lalu. Ada beberapa faktor yang menentukan volume migrasi internal dan eksternal, yaitu yang pertama, faktor politik.
berhubungan dengan sistem birokrasi dan prosedur yang harus dilewati seorang migran dalam proses bermigrasi. Mudahnya sistem birokrasi dan sederhananya prosedur yang harus dihadapi oleh migran akan meningkatkan volume migrasi. Kondisi sebaliknya, jika birokrasi dan prosedur sulit, maka akan menurunkan volume migrasi. Yang kedua, faktor ekonomi. Faktor ekonomi meliputi latar belakang ekonomi migran, biaya migrasi, dan upah yang akan diperoleh di tempat tujuan. Ketiga, faktor aksesibilitas yang meliputi aksesibilitas transportasi dan jarak migrasi. Hal tersebut semakin meningkat jika dihubungkan dengan jarak antara keduanya yang relatif dekat. Di antara faktor yang mempengaruhi volume migrasi tersebut, faktor ekonomi merupakan faktor yang dominan pengaruhnya. Kondisi ekonomi di daerah asal migran yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau sekedar untuk survive menjadi pendorong utama terjadinya migrasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Globalisasi telah membawa konsekuensi-konsekuensi secara langsung dalam bidang ekonomi di berbagai negara. Adanya semangat globalisasi telah menyebabkan terjadinya ekspansi sistem kapitalisme global yang menciptakan sistem dualisme pasar kerja. Sistem dualisme pasar kerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Sistem kapitalisme global telah membuka peluang kerja yang lebih luas tanpa mempertimbangkan identitas nasional tertentu. Sistem kapitalisme global pada sisi lain menutup kemungkinan masuknya pekerja-pekerja yang kurang terampil ke dalam kompetisi pasar yang telah diciptakannya. Dimensi kedua inilah yang menjadi penyebab terjadinya atau berkembangnya pasar gelap tenaga kerja atau yang disebut labor black market. Di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya trafficking. Trafficking merupakan serangkaian proses perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan, atau cara pemaksaan lainnya, seperti penculikan, penipuan, tipu daya, atau penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan seseorang dalam rangka untuk mendapatkan atau menerima atau memberi bayaran. Trafficking merupakan istilah kontemporer dari adanya praktik-praktik perbudakan dalam ruang migrasi internasional. Trafficking dalam istilah perbudakan merupakan yang telah berlangsung lama, sejak ribuan tahun dalam sejarah peradaban manusia. Kelompok dominan yang menguasai kelompok lemah bukan lagi berwujud kelembagaan politik atau kepemimpinan kekuasaan militer. Mereka telah berubah bentuk menjadi rezim ekonomi dan kapitalisme. Kondisi trafficking global dan internal Indonesia. Data yang dikumpulkan langsung dari orang yang diperdagangkan seperti dalam pendekatan IOM merupakan sumber penting dari informasi dan menjadi bukti utama dalam upaya untuk memahami dan memerangi perdagangan manusia. Penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan dalam rangka bantuan seperti pendekatan IOM dapat menjelaskan dengan terang pada berbagai isu, termasuk risiko dan faktor kerentanan kebutuhan berbagai kelompok korban trafficking. Misalnya, laki-laki, perempuan, anak-anak, korban tenaga kerja, dan perdagangan seks. Perdagangan dalam dimensi gender, serta rincian dari proses perdagangan. Strategi melawan trafficking. Strategi melawan trafficking yang paling awal dan penting adalah penguasaan atau ketersediaan data tentang kasus ini secara komprehensif. Memiliki data yang sangat penting untuk membuat keputusan dalam merancang ulang, meninjau, merevisi, atau memperbarui proyek penanggulangan perdagangan orang. Informasi yang valid dan dapat diandalkan memberi wawasan yang bermanfaat untuk memahami latar belakang dan mekanisme dari proses perdagangan manusia. Ada 3 strategi yang efektif yang bisa dilakukan, yaitu 1. Pencegahan dilakukan dengan cara negara asal memperkuat kontrol perbatasan dan melatih pejabat yang memungkinkan mengidentifikasi subkelompok yang diperdagangkan melalui negara mereka secara legal atau ilegal. 2. Perlindungan
Perlindungan meliputi menjaga migrasi atau calon migrasi dalam posisi aman selama pemenuhan kebutuhan dasar mendesaknya, misalnya penampungan medis, psikologis, dan psikososial, perawatan, makanan, dan pakaian. Perlindungan juga bisa berarti menciptakan lingkungan sosial, politik, dan hukum yang mendorong perlindungan korban perdagangan manusia. 3. Penindakan. Pendekatan ini didasarkan pada 3 prinsip yang mengatur semua kegiatan penanggulangan perdagangan orang, yaitu menghormati hak asasi manusia, meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial individu, komunitasnya, dan keberlanjutan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan dan masyarakat sipil.